Tingkatkan kualitas diri di bulan suci. Lengkapi aktivitas Anda di bulan Ramadan dengan mengikuti sederet program istimewa yang inspiratif, kaya manfaat, dan meningkatkan khazanah wawasan. Pastikan Ramadan Anda lebih bermakna bersama Kompas TV. Selamat pagi saudara, sepenjuru Nusantara dari Sabang sampai Maroke, dari Pulau Miangas sampai Pulau Rote. Selama 30 menit kami akan sajikan beragam informasi dari Biro Kompas TV di berbagai daerah di tanah air. Inilah Jurnal Nusantara, selengkapnya bersama saya Tata Novasiliana. Informasi pertama, saudara, intensitas hujan yang tinggi sejak Minggu malam membuat Sungai Tuntang meluap. Akibatnya puluhan rumah dan akses jalan di Desa Papanrejo, Grobogan, Jawa Tengah terendam banjir setinggi 30 cm hingga 1 meter. Sejumlah titik ruas jalan utama di desa tersebut juga masih terendam dan membuat lalu lintas kendaraan terputus. Jika harus melintas, warga hanya bisa berjalan kaki karena banjir di jalan yang cukup tinggi mencapai 30 hingga 50 cm sehingga tak bisa dilalui kendaraan. Warga diimbau tetap waspada genangan banjir susulan. Pasalnya kondisi cuaca di wilayah selatan dan hulu Sungai Tuntang masih berpotensi turun hujan. Laporkan untuk jalan menuju ke Penadan tidak bisa dilewati. Untuk ketinggian air kurang lebih 60 cm. Ya, demikian dan dilaporkan. Ini selain merendam jalan, merendam rumah warga nggak Pak? Untuk sementara ada sedikit, tapi tidak sepenuhnya. Ini akibat apa sih Pak? Ini Pak? Apa? Akibat apa sih Pak? Luapan dari Sungai Tuntang. Jadi sampai sekarang belum bisa dilewati ya? Belum bisa dilewati. Saudara, masyarakat Tionghoa beribadah ke Vihara Danagun, Kota Bogor, Jawa Barat di malam perayaan Tahun Baru Imlek. Semakin malam, semakin banyak masyarakat Tionghoa yang mendatangi Vihara Danagun di Jalan Surya Kencana, Kecamatan Bogor Tengah. Kedatangan mereka untuk melakukan sembahyang bertepatan dengan malam Tahun Baru Imlek. Di Tahun Kuda ini, masyarakat Tionghoa berharap tahun ini lebih baik dari sebelumnya. Masyarakat sekitar juga ikut datang untuk menonton pertunjukan barongsai dan liong di pelataran vihara. Menurut pengurus Vihara Danagun, perayaan Tahun Baru Imlek kali ini tidak seramai tahun sebelumnya dan memang dilakukan sesederhana mungkin karena mendekati datangnya bulan suci Ramadan. Menteri Agama Nasaruddin Umar mengucapkan selamat Tahun Baru Imlek 2577 Kongzili. Menak menyampaikan harapan agar tahun baru ini menjadi momentum menghadirkan suasana kedamaian dan kesejahteraan. Salam kebajikan. Saya Nasaruddin Umar, Menteri Agama Republik Indonesia, atas nama Kementerian Agama dan pribadi menyampaikan selamat Tahun Baru Imlek 2577 Kongzili Konghu Sensi, ya, Kung Hesin, Siwan Seru, kepada umat Konghucu dan warga bangsa yang merayakannya. Semoga tahun baru ini ya, membawa kedamaian, kesehatan, kebijaksanaan, dan kesejahteraan bagi kita semuanya. Keadilan adalah fondasi utama kehidupan berbangsa. Dengan keadilan yang ditegakkan, kemiskinan dapat kita atasi bersama melalui persaudaraan dan kepedulian sosial. Semoga Tahun Baru Imlek 2577 Kongzili memperkuat persatuan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Salam kebajikan. Shan Zai.
Saudara Wakil Menteri Pariwisata Niluh Puspa mendorong Prambanan Siva Festival sebagai agenda unggulan pariwisata nasional dan memperkuat Candi Prambanan sebagai destinasi wisata budaya dan spiritual kelas dunia. Rangkaian Prambanan Siva Festival 2026 berlangsung di Kompleks Candi Prambanan. Festival yang baru pertama kali diadakan ini menjadi penanda upaya menjadikan Prambanan bukan sekadar monumen bersejarah, melainkan warisan budaya yang sakral dan terus dirawat lintas generasi. Prambanan Siva Festival menjadi contoh konkret bagaimana situs warisan dunia dapat berfungsi sebagai ruang ibadah sekaligus destinasi budaya yang berkelas. Niluh menyebut kinerja sektor pariwisata Indonesia sepanjang 2025 menunjukkan tren positif. Salah satunya dengan menjadikan Prambanan Siva Festival sebagai daya tarik spiritual dan magis. Kalau target tahun ini kita memang cukup tinggi ya, di angka 16 hingga 17,6 juta wisatawan mancanegara dan 1,2 miliar perjalanan wisatawan Nusantara. Nah, tentu kita dari Kementerian Pariwisata perlu kolaborasi dengan semua pihak gitu untuk bagaimana kita bisa mendongkrak jumlah kunjungan itu. Salah satunya lewat Prambanan Siva Festival yang kita harapkan Prambanan Siva Festival dengan kita mengingatkan orang, kita menghidupkan Candi Prambanan ini sebagai ruang spiritualisme, sebagai pusat pemujaan kepada Dewa Siwa, kita bisa mengundang banyak umat-umat lain untuk datang ke sini. Tidak hanya umat dalam negeri, tetapi juga umat mancanegara untuk hadir dan kemudian merasakan energi spiritualisme yang luar biasa dari Candi Prambanan ini. Gitu. Saudara, simak bagaimana kuatnya toleransi antar umat beragama di Tanah Kilap Bali. Perayaan Imlek diwarnai dengan perpaduan budaya di Bali. Selengkapnya akan kami bahas seusai jeda. Tingkatkan kualitas diri di bulan suci. Ketahui jatuhnya 1 Ramadan tahun ini. Lewat musyawarah sejumlah ormas Islam dengan pemerintah dan berbagai pihak terkait. Lengkap dengan reportase langsung dari sejumlah titik pengamatan hilal di seluruh Indonesia. Ikuti Breaking News, Sidang Isbat Penentuan 1 Ramadan 2026. Selasa 17 Februari pukul 3:30 sore. Live di Kompas TV, Channel 11. Terima kasih Anda masih bersama kami di Jurnal Nusantara. Perayaan Imlek di Gria Kongcop Dwi Payana atau Tanah Kilap Denpasar Bali mencerminkan kuatnya toleransi antar umat beragama yang terjaga sejak ratusan tahun. Pasalnya, 1 hari sebelum Imlek bertepatan dengan Hari Raya Tilem umat Hindu di Bali. Ini menambah makna spiritual dalam rangkaian persembahyangan serta menguatkan akulturasi budaya. Suasana hikmat perayaan Tahun Baru Imlek terlihat di Gria Kongco Dwi Payana atau yang dikenal sebagai Tanah Kilap saat umat dari berbagai latar belakang hadir untuk melakukan persembahyangan bersama. Perayaan Imlek 2577 di kawasan ini menegaskan kuatnya nilai toleransi dan akulturasi budaya yang telah terjaga selama berabad-abad, di mana unsur Hindu, Buddha, dan tradisi Tionghoa menyatu dalam satu ruang persembahyangan. Kawasan Tanah Kilap diyakini menyimpan jejak perpaduan budaya sejak 500 tahun silam, ditandai penemuan batu beraksara Cina di depan Pura Candi Narbade, serta kehadiran 31 titik persembahyangan yang dapat digunakan semua umat tanpa pembatasan. Penglingsir Kongco bilang persembahyangan di Tanah Kilap tidak hanya diikuti umat Hindu, namun juga dihadiri umat dari berbagai kepercayaan yang datang untuk berdoa dan mencari ketenangan batin. Simbol Kongco ini simbol akulturasi budaya, di mana berbaurnya budaya Bali, budaya Cina, dan tanpa dia ada rasa beda. Apakah saya ini orang Chinese atau orang Bali, tapi sini dengan tujuan satu, mencari damai dan bersetuju mencari damai. Selain itu, menjelang perayaan Imlek, suasana persembahyangan juga bertepatan dengan Hari Raya Tilem khusus bagi umat Hindu.
yaitu hari suci dalam penanggalan Hindu saat bulan berada pada fase gelap atau bulan mati yang dimaknai sebagai momen penyucian diri serta pengendalian pikiran dan perbuatan. Jadi karena Tilam kita sebagai umat Hindu kan menganut aliran Siwa. Jadi kita sembahyang di sini karena ini konsepnya Siwa Buddha. Nah Budanya besok ya di Imlek. Nah jadi menganut sistem Siwa Buddha kita. Makanya kita harus saling menghormati Siwa dan Buddha karena dari dulu memang agama pertama sekali kan memang Siwa Buddha. Itu aja sih konsep kita, makanya kita percaya Kuncu adalah salah satu bagian dari Hindu juga. Itu aja sih yang menurut kita. Ya mudah-mudahan hari raya ini nenek moyangnya, leluhurnya pada turun semua, ngasih berkah pada anak cucunya. Keharmonisan yang terpancar dari suasana persembahyangan di Kongco Dwi Payana Tanah Kilap menjadi pengingat bahwa perbedaan dapat dirajut dalam toleransi dan kebersamaan, menjaga warisan akulturasi budaya agar tetap hidup di tengah perkembangan zaman. Kadek Santosa, Putu Farah, Kompas TV, Denpasar, Bali. Perayaan Malam Tahun Baru Imlek tentunya berlangsung hikmat dengan perpaduan budaya di Bali. Bagaimana jalannya perayaan Imlek di Tanah Kilap Bali? Kita akan bahas bersama Humas Geria Kongco Dwi Payana, Juru Ayu Waden dari Denpasar, Bali. Bu Ayu, selamat pagi Bu Ayu. Sebelumnya kami mengucapkan selamat Tahun Baru Imlek Bu. Bagaimana jalannya persembahyangan di sana di Tahun Kuda Api ini Bu? Iya, terima kasih Mbak Rata. Jalannya persembahyangan di sini ya di Tahun Kuda Api ini seperti biasa di sini sangat meriah tentunya. Dari sebelum pra dan sampai setelah perayaan itu sendiri kita selalu memeriahkan dengan acara-acara di sini. Baik Bu Ayu, berada di tengah budaya, menariknya kan ada akulturasi atau budaya antar warga. Bagaimana Bu di sana jalannya? Oh iya, terima kasih. Kalau masalah itu ya kita adanya perbedaan itu membuat kita tuh semakin dekat. Ada toleransi gitu, karena kita ada perbedaan di sini. Itulah makanya kenapa Kongco kita ini berada di tengah-tengah tempat persembahyangan umat Hindu. Yaitu Kongco kita di sini ada peribadatan orang yang datang ke sini bersembahyang, bukan hanya Tionghoa aja. Umat Hindu pun datang ke sini bersembahyang karena kita di sini kepercayaan kita ini adalah Hindu Buddha. Baik, Bu Ayu mungkin bisa diceritakan kepada kami lagi bagaimana tata caranya, seberapa hikmatnya Bu, supaya kami juga bisa tergambarkan bagaimana akulturasi yang terjadi di sana. Iya, terima kasih Mbak Tata. Kalau untuk tata cara persembahyangan itu sendiri, kita melakukannya di sini dengan bermacam ya, ada perbedaan ya. Ada dengan memakai dupa, dengan memakai bunga-bunga, ataupun kita di Bali menyebutnya sanang itu. Kita membuat janur dan bunga, di atasnya janur kita ada bunga. Dan ataupun kalau umat Tionghoa datang ke sini bersembahyang, boleh dengan sungkem istilahnya boleh, itu boleh. Karena kita di sini itu bebas melakukan persembahyangannya. Yang penting intinya kita punya niatan yang tulus untuk datang bersembahyang ya. Bukan hanya Tionghoa aja datang, kita Hindu juga datang ke sini untuk bersembahyang. Dan di sini kita memiliki, maaf ya, saya terangkan sedikit. Kita memiliki tempat yang spesial di sini, di tempat Tujuh Dewi. Kita melakukan persembahyangan pertama di sini. Di sini ada, kita memiliki sumber air suci yang di sini terus datang keluar dari bumi sendiri ya. Tanpa dibuat, ini sudah ada dari pertama awal Kongco ini didirikan. Itu spesialnya dari Kongco kita di sini. Oke, baik Bu Ayu, juga kan ini sesuatu yang unik dan menarik. Bagaimana kalau misalnya respon dari wisatawan, kita mengingat kalau Bali adalah destinasi wisata di Indonesia ini Bu? Iya, terima kasih Mbak. Kalau untuk respon wisatawan sendiri ya, selama saya di sini mengabdikan diri di sini, sudah banyak para wisatawan yang datang ke sini, baik dengan pengen tahu ya atau berkunjung, baik dengan mereka melakukan persembahyangan,
Dan bahkan ada beberapa dari mereka itu sudah sering melakukan meditasi di sini. Intinya, yang penting mereka datang ke sini dengan niat yang tulus, tampilan atau yang sopan seperti itu. Karena kita di sini untuk wisatawan itu kita menyediakan selendang untuk kita kasih. Oh baik, baik. Bu Ayu, yang terakhir, apa harapan di tahun kuda api ini mungkin supaya akulturasi tetap terjaga dan lain-lain? Iya, terima kasih. Untuk harapan saya ya seperti itu, seperti yang Mbak Tata bilang, agar terjaga ya akulturasi kita ini ke depannya semakin baik lagi kita jaga, dan kita akan berusaha membuat hubungan dengan sekitar di sini semakin baik. Baik, terima kasih Bu Ayu Waden, Humas Geria Kongco Dwi Payana. Sekali lagi selamat merayakan Tahun Baru Imlek. Dan saudara, masih dari Bali, sejak sebelum perayaan Imlek dan sebagai persiapan Ramadan serta Idul Fitri 2026, Pemprov Bali menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok dengan menggelar gerakan pangan murah. Selengkapnya sesaat lagi seusai jeda. Tingkatkan kualitas diri di bulan suci. Ketahui jatuhnya 1 Ramadan tahun ini. Lewat musyawarah sejumlah ormas Islam dengan pemerintah dan berbagai pihak terkait. Lengkap dengan reportase langsung dari sejumlah titik pengamatan hilal di seluruh Indonesia. Ikuti Breaking News, Sidang Isbat Penentuan 1 Ramadan 2026. Selasa 17 Februari pukul 3:30 sore. Live di Kompas TV, Channel 11. Anda masih bersama kami di Jurnal Nusantara. Demi menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok, pemerintah Provinsi Bali menggelar Gerakan Pangan Murah. Gerakan Pangan Murah sejak sebelum Imlek dan Ramadan menjadi ajang promosi produk unggulan lokal di Bali. Sejak pagi hari, halaman kantor Gubernur Bali di Jalan Niti Mandala Renon Denpasar sudah dipadati warga. Mereka antusias menyerbu Gerakan Pangan Murah serentak nasional yang digelar pemerintah Provinsi Bali. Berbagai kebutuhan dapur dijual dengan harga di bawah pasaran, mulai dari minyak goreng kemasan 1 liter yang dibanderol Rp17.000, telur ayam Rp50.000 per krat, hingga beras merah unggulan. Di sini kami menjual ada beras pertiwi, ada beras C4, ada beras merah, beras hitam, beras mentik susu, telur, minyak, sama gula. Kalau harga 10 kilonya untuk beras pertiwinya saya jual 140, yang 5 kilonya saya jual 70, yang beras C4-nya yang 5 kilo saya jual 65, habis itu ada beras merah saya jual 28, mentik susunya 26, beras hitamnya 35, telurnya saya sekerat jual 50, gulanya 17.000. Tak hanya sembako, pasar murah ini juga menghadirkan hasil bumi seperti bawang merah, bawang putih, serta sayur dan buah segar langsung dari petani. Warga mengaku sangat terbantu mengingat tren harga kebutuhan pokok biasanya mulai merangkak naik menjelang hari raya besar. Kurang tahu saya sih, harga minyaknya di berapa? 14.000. Ini ada pasar ini lebih bagus ya dengan kamu ya? Iya. Apa harapan? Semoga kedepannya lebih sering lagi diadakan. Kepala Dinas Pertanian Provinsi Bali, Wayan Sunada bilang bahwa negara hadir untuk memastikan pasokan pangan tetap aman dan harga terkendali. Kerjasama dengan Bulog, Disperindak, dan Perumda daerah diharapkan dapat menekan laju inflasi di Pulau Dewata. Hari ini kita melaksanakan gerakan pangan murah secara serentak di seluruh Indonesia. Untuk Bali kita laksanakan di depan kantor Gubernur Bali. Artinya menjelang hari raya, besok kan hari raya Imlek, Pak. Kita artinya hadir di tengah-tengah masyarakat untuk memberikan harga yang sangat spesial. Jauh di bawah harga pasar. Contohnya beras. Agar masyarakat kita juga dapat menikmati harga yang wajar, yang harga yang murah.
Melalui gerakan pangan murah ini, Pemprov Bali berharap rantai distribusi antar daerah semakin kuat sehingga produk petani lokal dapat terserap maksimal sekaligus menjaga kesejahteraan masyarakat. Kade Santosa, Kompas TV, Denpasar, Bali. Saudara, ribuan jemaah memadati Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya, Jawa Timur dalam tradisi magengan atau healing Ramadan sebagai penanda menyambut bulan suci Ramadan. Suasana hikmat dan penuh kehangatan terasa saat doa dan sholawat bergema di seluruh area masjid. Inilah pelaksanaan tradisi magengan yang dihadiri Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa bersama ribuan jemaah yang datang dari berbagai wilayah di Surabaya dan sekitarnya. Tradisi magengan di Masjid Nasional Al-Akbar ini dipenuhi jemaah yang antusias mengikuti sholawat dan doa bersama. Dalam sambutannya, Gubernur Khofifah mengajak jemaah menjadikan magengan sebagai ruang healing batin untuk menenangkan diri, membersihkan hati, dan meluruskan niat sebelum memasuki bulan Ramadan. Menurutnya, di tengah padatnya rutinitas, perlu meluangkan waktu untuk introspeksi dan memperkuat kesiapan spiritual. Pada kesempatan yang sama, Khofifah juga meresmikan fasilitas toilet difabel dan pengaspalan jalan di area masjid sebagai upaya meningkatkan kenyamanan serta aksesibilitas bagi jemaah. Lalu ada Grand Mongol, semuanya boleh biasa setelah acara ini selesai. Kegiatan ini disambut antusias jemaah yang hadir. Mereka berebut aneka bahan pangan hasil panen yang disusun menjadi gunungan oleh pihak panitia masjid. Kan tadi itu? Iya. Berebut apa tadi? Berebut dapat duren, salak, iya, tangan sama lo kecepatan berdarah. Pernah nggak putar? Senang sekali. Lebih meriah, lebih banyak lagi. Banyak lagi. Iya, duriannya. Tradisi magengan ini menjadi penguat kebersamaan para jemaah menyambut Ramadan 1447 Hijriah. Misbahul Munir, Kompas TV, Surabaya, Jawa Timur. Saudara, 30 menit sudah kami menemani Anda dengan beragam informasi menarik dari berbagai daerah. Jurnal Nusantara kami akhiri, saya Tata Nova Siliana. Terima kasih dan sampai jumpa.